Kapasitas memorinya ini tuh sangat gede banget, sampai 512 GB. Jadi di saat anjing apa tuh? Anjing kayaknya ditabrak nih, Sep. Wah, goblok. Rekam terus, Sep. Rekam terus, Sep. Aduh, mana nih, Mas? Apa, Mas? Ini juga kena nih. Lah, lu yang nabrak main nyolot sih. John, hari ini gua akan pasang dashcam yaitu 70 4K A800 SE ini produk terbaru mereka, dan ini fiturnya sangat banyak banget, sangat bagus banget. Nah, apa saja fitur-fiturnya dan apa saja kelebihannya dan bagaimana hasil rekaman dari 70 ini nanti gue bakal kulik ke kalian. Oke, sekarang gue bakal lanjut dulu proses pemasangan untuk mobil Toyota Alphard ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng. Stay tune. Nah, itu tadi proses pemasangan 70 4K A800 SE ini. Pemasangannya sangat gampang banget, tinggal colok-colok aja, tinggal tempel-tempel aja, nggak ada yang rumit. Habis itu kalian tinggal download aplikasi 70-nya, bisa dikonekkan ke handphone kalian. Jadi semuanya itu bisa kita akses dari handphone. Jadi nggak repot-repot lagi, lo harus pencet-pencet di layarnya, ngeliat di sana, nggak perlu kayak gitu, udah bisa kita pantau dari handphone. Oke, nggak perlu lama-lama, kita sama-sama tes dan kita buktikan. Sekarang gue bakal coba hasil rekaman dari 70 4K A800 SE ini, apakah benar-benar bening dan responsif dengan fitur-fiturnya itu memang benar-benar sesuai apa enggak. Karena ini fiturnya banyak banget ya yang canggih, kayak mobil lu parkir dia bisa ngerekam sendiri selama 24 jam. Jadi kita jadi nggak khawatir nih mau ninggalin mobil lama-lama, tapi dia masih tetap bisa merekam. Dan untuk kamera depan ini resolusinya itu 4K HDR. Nah, untuk kamera belakangnya itu 1080 pixel dengan 30 fps. Jadi menurut gue untuk kamera dashcam udah pakai 4K HDR begini tuh hasilnya pasti jernih, bening, dan tajam banget. Gokil sih. Nanti kita coba pindahin ke mana sih? Ke belakang, Pak. Kamera belakang. Kamera belakang. Nanti kita liatin ke teman-teman bagaimana hasilnya. Kalau yang gue lihat sekarang sih plat nomor, berapa angkanya, rambu di jalan, hal-hal yang kecil-kecil yang biasanya kalau di kamera-kamera dashcam itu nggak terlihat. Nah, di sini tuh memang terekam jelas banget plat nomornya, semua yang kecil-kecil itu terlihat jelas direkam, baik kamera depan dan kamera belakangnya. Satu lagi keunggulan yang gue salut banget sama dashcam 70 4K A800 SE ini, dia nggak cuma ngerekam aja, dia bisa ngeh dengan kejadian-kejadian yang bakalan terjadi. Dan itu namanya fiturnya ADAS. Dan itu sangat membantu banget dalam mendeteksi kejadian yang akan terjadi maupun sedang terjadi di sekitar mobil kita nih guys. Dan 70 4K ini udah canggih banget, itu kalian bisa akses di aplikasi di handphone kalian. Jadi kita bisa mantau dari handphone, nggak harus ke mobil lagi pencet-pencet sana sini, tuh udah nggak zaman. Di 70 4K ini kalian tinggal download aplikasinya, masukin email kalian, registrasi, terus konekin bluetoothnya ke sini. Jadi kalian bisa pantau dari handphone aja. Jadi nggak perlu repot-repot. Biasanya kan kalau dashcam
kita harus ngeliat ke mobil dulu, pencet-pencet dulu di sini, ribet kan. Kalau ini bisa dari handphone, dia ngerekam di sana, mana yang kalian butuhkan kalian bisa download lagi, kalian pindahkan lagi. Jadi sangat dipermudah banget kalau menurut gue sih. Keren nih. Nah, sekarang gue mau ngetes tingkat sensitivitasnya seperti apa. Kita berhenti dulu di sini. Si Hazard bakal tes dari luar nih, yang emergency recording itu gimana sih fungsinya di saat kita mendekat atau berniat yang kayak gimana. Nah, untuk kapasitas memori ini tuh sangat gede banget, sampai 512 GB. Jadi di saat anjing apa tuh? Anjing kayaknya ditabrak nih, Sep. Wah, goblok. Rekam terus, Sep. Rekam terus, Sep. Aduh, mana nih, Mas? Apa mas? Ini juga kena nih. Lah, lu yang nabrak main nyolot sih. Itu lihat mobil gua. Bares. Mau motor ngebut-ngebut di komplek begini, gimana ceritanya? Tabrak kan barusan. Piting bang, piting. Kena itu. Kalau kena nih gimana caranya? Gua ada buktinya nih. Gue lihat lama, kebetulan gua lagi ada dashcam kamera gua. Wah gila, gimana nih Mas? Oh Mas, jangan garuk-garuk kepala, gimana Ya solusinya? lagi ngapain berhenti tepi jalan? Lah, gua kan udah kasih azab, Mas. Gimana motor saya juga kena itu? Lah, lu yang nabrak kan mobil posisi berhenti. Di mana-mana orang kalau berhenti, ya saya dua kunci nyala sampai sana. Lihat kan? Mana-mana lu yang tanggung jawab gimana caranya. Udah kita sama-sama lihat nih, mana? Handphone mah? Coba, bentar bang. Dalam. Mana masnya? Kabur. Oh ini. Nih, gua ada rekamannya. Nah, ini gua parkir di pinggir, Mas, tuh. Ntar dulu, belum, ntar. Nah, nih lu udah nih. Nah, lu meleng tuh, Mas, tuh. Ngerekam. Lu ngapain? Biarin aja dia ngerekam, gua lagi bikin video. Nah, gimana ini mobil gua gimana ceritanya? Ayo. Gua nggak pakai helm. Gimana, Mas? Tanggung jawabannya? Mana ini mobil keserempet, kena motor lu. Lihat kan lu dari sana udah meleng-meleng sini sana sini. Gua udah ada buktinya. Kalau kita mau ke kantor polisi, ayo kantor polisi. Kalau nggak, gimana cara pertanggungjawaban lu? Dari sono lu udah meleng kiri kanan, mana nggak pakai helm. Lu orang mana sih? Tinggal di sini, Pan. Udah panggil bapak aja bang, panggil bapak dia bang. Nanti udah tua kayaknya. Gimana Mas, tanggung jawab lu? Juga minta maaf bang. Anjing, minta maaf. Ini gimana caranya? Gue ngecek beli bahannya segala macam nggak bisa minta maaf. Makasih. Parah masnya nih. Ntar deh gue beresin dulu masalah ini, nanti kita lanjutin bikin videonya. Itu guys ya. Kejadian yang benar-benar gue nggak nyangka banget. Gue lagi bikin konten tentang dashcam ini. Taunya gue lagi parkir, posisi parkir gue udah di pinggir banget, gue udah nyalain hazard. Tadi ada juga di video gue bilang gue pinggir, gue nyalain hazard dulu, gue udah waspada. Dan ini udah benar-benar di pinggir banget. Tapi ya namanya Malang, seketika kita nggak bisa prediksi ya. Tapi itulah untungnya gue bener-bener udah pasang dashcam dan gue ada buktinya. Jadi si Mas yang nabrak tadi nggak bisa ngeles setelah dia ngeliat, karena dia bawa motor udah meleng-meleng kiri kanan, akhirnya keserempet. Untung nggak nabrak pas di tengah mobil, kan selain mobil gua hancur mungkin dan dia juga pasti bakal celaka. Tapi untung sih kena pinggirnya aja, tapi baretnya lumayan dalam. Ya udahlah, tadi akhirnya penyelesaiannya dia udah mohon-mohon karena
kondisi ekonominya gini juga gue juga kasihan. Tapi etika baiknya dia nunjukin, dia juga udah minta maaf, udah beres secara keluargaan, ya nggak apa-apa lah, namanya kejadian di jalan ya. Terus kebetulan nih kita juga punya bengkel ya Sep ya, ya udahlah ya kita benerin aja. Mau gimana lagi gitu, yang namanya udah kejadian. Tapi ya kesel sih ya, mobil kesayangan gua kena, di baretnya di bumper belakang sebelah kanan kayak gitu. Udahlah kita lanjutin aja bikin konten ini. Gue bakal jelasin lagi fitur-fitur dari 70 Mi 4K A800 SE ini. Ini bener-bener gue udah membuktiin sendiri dengan kejadian barusan. Untung ini udah ini dan kerekam. Kalau nggak ada bukti tadi si masnya bisa ngeles ini itu segala macem dan kita nggak bisa apa-apa. Dan gue juga pengen penasaran, sekarang udah sore, udah jam 6 lewat, udah mulai gelap. Nanti malam kita bakal ngetes nih bagaimana kapasitas rekamannya untuk malam hari. Apakah masih tajam, apakah masih bening. Tapi mudah-mudahan gue berharap jangan ada lagi deh kejadian kayak tadi. Hapus banget gue. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kayak gimana, tapi nggak apa-apa. Gue tampilin aja ke kalian kejadiannya yang tadi. Ya, amit-amit ya, itu kejadian bisa terjadi di kalian juga. Kalau bisa kita aman-aman aja di jalan. Tapi dengan ada dashcam ini ya semuanya bisa terekam dengan jelas. Oke, sekarang kita sambil jalan aja kali ya. Nah, satu lagi keunggulan dari A70 Mi A800 SE ini, dia udah punya GPS bawaannya. Jadi posisi makin akurat, makin jauh, makin luas. A800 SE siap catat dan rute perjalanan kalian tuh, kecepatan dan lokasi lu di mana itu bisa dilihat secara detail. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang suka road trip, tracking jarak tempuh bisnis atau bukti saat insiden. Semua data tuh bisa langsung diakses lewat aplikasi 70 Mi. Praktis banget dan ini bener-bener aman dan bener-bener transparan banget guys. Terus satu lagi kelebihan dari dashcam 70 Mi ini juga bisa mengaktifkan kontrol suara. Contohnya, take photo, record video, enable hotspot, disable hotspot, record audio, turn off audio. Nah, perangkat ini langsung respon, lebih fokus ke jalan. Dan juga baterainya yang super tahan di segala macam cuaca. Tahan di cuaca ekstrim dari 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Nggak khawatir dashcam bakal overheat karena berkat didesain berbasis super kapasitor A800 SE ini tetap aman dipakai saat cuaca beku, panas, terik. Nggak kayak baterai biasa. Super kapasitor ini umurnya udah panjang banget, sampai dengan 5000. Siklus pengisiannya lebih tahan lama, lebih bisa diandalkan, perlindungan juga tetap, ketenangan tetap aman di jalan. Plus lebih ramah lingkungan juga, John. Nah, itu tadi kita udah selesai bikin konten tentang pemasangan 70 Mi 4K A800 SE ini dengan ada sedikit kejadian yang tidak diinginkan. Tapi nggak apa-apa, tinggal tugas gua ngerapiin bumpernya, tinggal kita cat ulang. Jadi menurut gua 70 Mi 4K A800 SE ini sangat bening banget hasilnya dan fitur-fiturnya sangat banyak banget dan udah canggih dan ini masih affordable banget. Jadi kalau kalian berminat untuk pemasangannya gampang, tinggal kalian nanti kunjungi situsnya, nanti gua bakal cantumkan di deskripsi. Oke, gua rasa cukup dulu untuk video kali ini. Gua Andra dari Platinum Motor Workshop. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Motor Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.